Selamat siang semuanya, kembali berjumpa dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar bebas. Saat ini di era globalisasi, aktivitas ekonomi dan perdagangan antar negara telah membaur dalam satu kesatuan dengan tanpa halangan teritorial negara. Melalui globalisasi ekonomi mendorong negara melakukan kegiatan perdagangan bebas. Apa itu perdagangan bebas? Bersama Pak Didik, belajar IPS, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tonton video berikut ini. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas menurut Adam Smith berpendapat pasar bebas adalah wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Pasar bebas menurut David Ricardo adalah suatu sistem dagang luar negeri yang setiap negaranya melakukan usaha dagang tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Pasar bebas juga berarti kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau menghilangkan pajak dalam kegiatan perdagangan. Contoh pasar bebas. Contoh pasar bebas yang ada di ASEAN seperti MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kemudian ada AFTA, dan kemudian juga ada pasar bebas Uni Eropa. Ciri-ciri pasar bebas. 1. Masyarakat, seseorang, perusahaan dapat memiliki dan menata sumber-sumber produksi. 2. Ada pembagian kelas dalam masyarakat, seperti adanya kelas pekerja dan ada kelas pemilik modal. 3. Terdapat persaingan antar pengusaha untuk memperoleh keuntungan optimal. 4. Negara tidak ikut campur tangan dalam kegiatan pasar bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas. 1. Kualitas sumber daya alam. Negara-negara maju sangat membutuhkan sumber daya alam yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya alam dapat mendorong keberhasilan pasar bebas. Karena negara-negara berkembang, negara-negara belum maju hanya membutuhkan finansial. Finansial adalah segala aspek yang berhubungan dengan uang, baik yang meliputi perputaran uang tersebut maupun sistem pengelolaannya. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek dapat meningkatkan faktor produksi ketika faktor-faktor produksi sudah memanfaatkan ilmu dan teknologi. Contoh, faktor tenaga kerja semakin berkualitas jika menguasai iptek, dan faktor modal semakin lancar dan mudah karena juga ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prasarana. Prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah dapat mendorong keberhasilan pasar bebas. Contohnya,
penyediaan jalan yang membuka akses ke sentra-sentra produksi. Dampak kegiatan pasar bebas. Dampak positif pasar bebas. 1. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara, tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat, dan terciptanya stabilitas ekonomi nasional. 2. Kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. 3. Dapat meningkatkan devisa. Devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. 4. Bisa mendorong kemajuan ilmu dan teknologi dalam negeri, terutama dalam sektor ekonomi. 5. Lapangan kerja dan kesempatan kerja masyarakat semakin terbuka. 6. Hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara semakin erat. Dampak negatif pasar bebas. 1. Masuknya barang impor yang murah dapat mengganggu produksi dan distribusi industri dalam negeri. 2. Negara-negara tertentu akan mengalami ketergantungan terhadap negara maju. 3. Dalam pasar bebas cenderung muncul persaingan yang tidak sehat. 4. Negara yang tidak mampu bersaing akan memungkinkan pertumbuhan ekonominya melemah dan pengangguran dapat bertambah. Demikian penjelasan tentang pasar bebas.